فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan 40 hadis yang berkaitan dengan akidah, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada hadis nomor yang ke-21. Hadis kisah dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan permasalahan yang berkenaan dengan alam kubur, ya, atau alam barzakh. Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ini merupakan sahabat Nabi yang mulia yang memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beliau, tentang Zaid ini, yaitu la afraduhum, dan sahabatku yang paling mengerti tentang ilmu faraid, sahabatku yang paling mengerti tentang hukum permasalahan warisan, itu adalah Zaid bin Thabit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah merekomendasikan beberapa sahabatnya yang bisa kita contoh yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi sahabat Nabi SAW ada beberapa orang yang diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW untuk kita ambil ilmu qiraat Al-Quran daripadanya. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Mu'adz bin Jabal, dan juga di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka tidak aneh ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Zaid bin Thabit ini terpilih menjadi ketua Komite Kodifikasi Al-Quran, ketua Komite Pencatatan Al-Quranul Karim pertama kali di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi memang Al-Quran itu semuanya sudah dituliskan sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan wafat. Maka semua ayat sudah dituliskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun catatan-catatan tersebut terserak. Ada di beberapa sahabat, ada di sahabat yang lain, dan itu terpisah dari berbagai media alat tulis. Ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari tulang, ada yang dari batu, ya, dan tempat-tempat yang lain, ukiran-ukiran kayu dan lain sebagainya. Maka ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, banyak sekali para penghafal Al-Qur'an yang mati syahid dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Dajjal Junior, yaitu adalah yang mengaku menjadi nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Ya, memang kita sebut dengan Dajjal Junior karena Dajjal itu secara bahasa maknanya adalah kadzdzab, pendusta.
Dan cukuplah dikatakan kedustaan yang paling besar adalah ketika seseorang mengaku dirinya menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di perang Yamamah tersebut banyak para penghafal Al-Qur'an yang mati syahid. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Sayyidina Abu Bakar agar kita mencari solusi. Dikhawatirkan Al-Qur'an nanti akan hilang dan sirna seiring meninggalnya dan wafatnya para penghafal Al-Quran. Dan dikhawatirkan nanti Al-Quran ini bagi kaum muslimin sama seperti kitab-kitab terdahulu bagi orang-orang ahlul kitab, yang mana akan dipalsukan, terjadi distorsi, dan akan menghilang keautentikan dan keasliannya. Maka Sayyidina Umar mengusulkan agar dihimpun itu semua catatan-catatan yang pernah dikumpulkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, wabil khusus yang dikumpulkan oleh para sekretaris Nabi yang berkaitan langsung dengan turunnya ayat Al-Quran. Seperti Khulafaur Rasyidin, itu adalah sahabat Nabi yang paling utama untuk menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu sendiri, Umar sendiri, Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum. 4 orang ini adalah sekretaris utama Nabi yang berkaitan langsung dengan masalah pencatatan firman Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang lain. Nah, di situ Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma memilih orang yang paling tepat, yaitu Zaid bin Thabit. Padahal saat itu beliau belum begitu senior, belum begitu tua orangnya. Masih muda. Tapi terpilih menjadi ketuanya komite penghimpunan firman Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, dan dicatat ulang dalam kertas dan dihimpun menjadi satu, menjadi buku. Ya, maka saat itu Zaid bin Thabit sampai mengatakan, demi Allah, seandainya aku dibebankan untuk mengangkat gunung, maka sungguh hal itu menjadi lebih ringan bagiku dibandingkan dengan tugas yang satu ini, yaitu mencatat firman Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Demikian akhirnya Al-Quran ini diwariskan kepada generasi berikutnya, khalifah berikutnya, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun wafat dan akhirnya disimpan di rumah Sayyidah Hafsah putri Umar sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datang Sayyidina Utsman, kemudian terjadi banyak perbedaan qiraat. Ya, cara baca Al-Qur'an banyak sekali versi dan macamnya karena sudah semakin melebar kekuasaan teritorial khilafah Islamiyah. Di perang Azerbaijan, nah itu semakin meluas. Irak, Iran sudah dikuasai oleh Islam, maka orang-orang yang ada di sana masuk Islam dan membaca Al-Quran sesuai dengan sahabat yang menetap di sana. Sampai akhirnya Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman yang mengusulkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan agar Al-Quran kembali dituliskan ulang dan diseragamkan. Kenapa? Saat itu sudah terlampau buruk karena satu orang mengaku dirinya bacaannya yang benar dan mengkafirkan bacaan Al-Quran yang lain, sampai pada tingkatan saling mengkafirkan. Maka akhirnya ditulis ulang lagi. Siapa yang menjadi pemimpinnya? Lagi-lagi Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi memang seorang pemuda yang sangat dipercaya. Nah, Zaid bin Thabit ini cerita, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani An-Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ah. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkebunan Bani An-Najjar. Ya, Bani An-Najjar memiliki kebun. Jadi mereka punya klaster lah ibaratnya. Ya, ini klaster Bani An-Najjar, ini klaster Bani Hashim, ini klaster Bani Adi, bani-bani yang lain sebagainya. Ya, di situ ada kebun. Nabi sedang lewat di sana dan Nabi saat itu sedang mengendarai baghlah. Baghlah itu adalah peranakan apa? Kuda dan keledai. Bighal. Ya.
Nabi sedang mengendarai baghlah. Dan saat itu nahnu ma'ah, dan kami para sahabat Nabi SAW sedang bersama dengan beliau. Idh hadat bihi fakadat tulqihi. Tiba-tiba baghalnya Nabi SAW itu ngamuk. Ya, dan ngamuk Nabi berusaha mengatasinya sampai-sampai hampir saja baghal tersebut melempar Nabi SAW. Hampir, ya, tapi tidak sampai terjadi. Wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Qala kadza kana yaqulu al-Jurairi, ya. Jadi ternyata di situ di dekat sana ada kuburan. Jumlahnya antara 6, 5 atau 4. Perawi agak sedikit ragu berapa jumlah kuburannya. Ya. Kemudian apa? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu para sahabat heran. Wah, ini jarang-jarang terjadi. Nabi kewalahan mengatur tunggangannya, ya, yang sedang mengamuk. Maka Nabi SAW bersabda, man ya'rifu ashaba hadhil aqbur. Saya mau tanya nih kepada kalian, siapa yang tahu, ya, ahli kubur di antara 6 atau 5 atau 4 ini? Ya, kan bergantung pada perawi yang tadi sedikit ragu. Ya, intinya ini kuburan siapa? Beberapa kuburan ini milik siapa saja? Maka para sahabat Nabi SAW mendiam sampai ada seorang sahabat yang berkata, ana, saya tahu ya Rasul ini siapa saja. Maka Nabi SAW bertanya balik kepada dia, famata mata haula. Saya mau tanya, ini mereka kapan meninggalnya? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, matu fil isyraq. Mereka mati di zaman jahiliyah, ketika masih musyrik. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil ummata tubtala fi quburiha." Sungguh umat ini, ya, akan diuji. Yang dimaksud umat di sini bisa umum, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga adalah pemilik kubur yang sedang dibicarakan. Ya, sesungguhnya umat ini akan terus diuji fi quburiha, di kuburannya. Ya, kemudian apa lagi? Falaula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabril ladzi asma'u min. Jika seandainya aku tidak khawatir kalian akan saling tadafanu, kalian akan saling mengubur, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian tentang apa? Tentang azab kubur alladzi asma'u minhu, yang mana aku telah mendengarnya langsung saat itu. Jadi kesimpulan hadis ini maksudnya Nabi itu atau bighal Nabi SAW itu ngamuk dikarenakan bighal ini mendengar apa? Teriakan dari si pemilik kubur yang sedang disiksa oleh malaikat. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang tahu pemilik kubur ini? Maka dijawab bahwasannya dia mati dalam kondisi musyrik. Maka Nabi sampaikan yang berkaitan tentang benar adanya azab kubur. Dan Nabi mendengar langsung saat itu, dan Nabi sampaikan, aku ingin sekali berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah memperdengarkan suara teriakan yang sedang disiksa itu kepada kalian semua. Tapi aku takut seandainya Allah kabulkan, kalian enggak akan mau satu sama lain untuk menguburkan. Khawatirnya seperti itu. Jadi ini betapa dahsyat dan hebatnya siksaan yang ada di alam barzah atau alam kubur. Sampai-sampai binatang saja takut. Dan semua mendengar kecuali jin dan manusia. Nah, ini yang disebut bahwasannya semua makhluk halus atau semua makhluk yang gaib tidak selalu mengetahui hal yang gaib. Contohnya jin itu gaib bagi kita, ya kan? Dalam surah Al-A'raf ayat 27 kan disampaikan oleh Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan bala tentaranya jin dan syaitan, mereka semua mampu menyaksikan dan melihat kalian dari arah di mana kalian tidak mampu melihat
mereka. Jin itu gaib bagi kita, tapi tidak selalu yang gaib mengetahui yang gaib. Di antara jin pun tidak tahu bagaimana bentuk siksaan di alam barzakh, ya. Nah, maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini? Yang pertama, bahwasannya hadis ini menunjukkan alam kubur dan azab kubur itu adalah hak, benar adanya. Tidak seperti yang dipersangkakan oleh orang-orang non-muslim. Banyak di antara non-muslim yang berpandangan azab kubur itu tidak mungkin terjadi. Apalagi mereka pakai logika. Seperti misalkan mereka katakan, bagaimana dengan jasad yang habis, seperti terbakar menjadi abu, seperti tenggelam dengan laut, seperti dimakan hewan buas, dan lain sebagainya, sudah tidak berwujud. Mereka tidak dikubur. Bagaimana mungkin mereka merasakan azab kubur? Sebagian orang-orang berpandangan seperti itu, ya. Namun kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, meyakini segala yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sampaikan tadi adanya azab kubur. Jadi bagaimanapun nanti manusia matinya, pasti dia akan merasakan kehidupan alam barzakh, entah dengan nikmat yang dia dapat atau jangan-jangan azab kubur yang dia peroleh. Maka hadis ini menunjukkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahwa manusia akan diazab atau diberi nikmat di alam barzakh atau alam kubur. Sama ya, barzakh dengan kubur, ya. Disebut dengan barzakh karena barzakh itu artinya pemisah atau sekat, yaitu barzakh sebagai sekat antara alam dunia dengan alam akhirat. Walaupun pada hakikatnya barzakh itu sendiri adalah kehidupan akhirat yang paling awal. Sebenarnya bagian daripada akhirat, ya. Kemudian apa? Sesuai dengan kondisi amal. Kalau dia banyak amal soleh, maka insya Allah mendapatkan nikmat kubur atau nikmat di alam barzakh. Namun kalau dia kebiasaannya bermaksiat, dia orang munafik dan dia orang kafir, tentu dia akan merasakan azab kubur. Dan ini bisa kita tegaskan baik dengan dalil nakli, dalil Al-Quran maupun Sunnah, ataupun dalil akli, ya. Secara logika bisa kita katakan demikian. Ketika kita sudah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, di antara kuasa Allah, maka Allah berkuasa untuk memindah-mindahkan alam di mana manusia akan melaluinya, ya. Secara akal kita akan katakan Allah maha mampu memindahkan kita dari satu alam ke alam berikutnya, alam yang lebih kecil menuju alam yang lebih besar, alam yang biasa-biasa saja menuju alam yang lebih hebat, alam yang mendapatkan nikmat di sana menuju alam yang nikmatnya jauh lebih hebat, dan alam di mana kita rasakan adanya siksaan dan ujian menuju alam yang siksaan dan ujiannya lebih dahsyat lagi, ya. Kita lihat bagaimana Allah mampu untuk memindahkan kita yang awalnya berada di alam rahim menuju alam dunia, ya. Maka kita akan mengatakan Allah juga maha mampu untuk memindahkan kita dari alam dunia menuju alam barzakh. Dan kita katakan secara logika, secara akal, Allah pun pasti mampu untuk memindahkan kita dari alam barzakh menuju akhirat dan surga yang kekal di sana, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alam nakhluqum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Dalam surah Al-Mursalat, surah yang ke-77, Allah berfirman kepada kita semua di ayat yang ke-20-nya, alam nakhluqkum mim ma'in mahin, bukankah kami yang menciptakan kalian manusia dari air yang mahin, yang terhina.
Allah mampu yang awalnya manusia diciptakan dari tanah. Ya, awal penciptaannya dari tanah, tidak perlu rahim dan tidak perlu adanya hubungan suami istri terlebih dahulu, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuknya Adam. Kemudian setelah itu metode penciptaan manusia berubah. Harus melakukan hubungan suami istri, pertemuan antara dua air yang hina. Ya, maka Allah mampu menjadikan demikian, maka Allah pun mampu untuk memindahkan satu fase ke fase berikutnya. Demikian juga dari yang awalnya air berubah penciptaannya menjadi segumpal darah. Kemudian darah menjadi daging, kemudian daging menjadi tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. Ini kan perubahan yang betul-betul berubah secara drastis. Dan Allah nyatakan, alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Kita ditempatkan di tempat yang sangat kokoh dan kuat, yaitu rahim. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah yang menentukan kapan keluarnya. Ada yang keluar 9 bulan 10 hari sesuai dengan perakiraan lahir HPL. Ada yang ternyata lahir sebelumnya. Dan ada yang lahir melewati daripada HPL. Ini yang disebut dengan faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah yang lebih tahu kapan tepat untuk dipindahkan dari alam rahim menuju alam dunia. Berpindah kita berada di alam dunia ini yang sementara tidak lama, yang kata Nabi SAW hanya antara kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya, hanya antara 60 sampai dengan 70 umur umatku, kata Nabi SAW. Ya, dan sangat sedikit yang mampu melewati dari umur tersebut. Kemudian berpindah menuju alam barzakh. Dan perpindahan ini secara logika adalah sesuatu yang mungkin dan bukan mustahil, karena Allah sudah mampu memindahkan ke alam-alam berikutnya di sebelum alam barzakh. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, alam barzakh itu berbeda sekali dengan alam dunia. Ada teori relativitas di sana. Ketika kita berada di dunia, kita merasa hidup ini mungkin sementara, ada yang merasa begitu lama. Dikarenakan apa? Perbedaan umur. Ada yang umur 40, 60. Ya, tapi kalau di alam barzakh relatif semuanya. Meskipun dia menunggu ratusan tahun, tapi ada yang merasa berada di alam barzakh itu begitu sebentar. Kenapa? Mendapatkan nikmat kubur. Dan dia senantiasa berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Rabb, mohon percepat terjadinya hari kiamat. Ini bagi orang-orang beriman. Namun ada sebagian yang berada di alam barzakh, dia merasa menunggu hari kiamat itu begitu lama, dan dia selalu berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, mohon jangan sampai terjadi hari kiamat. Kenapa? Dia sudah merasakan azab kubur, dan dia tahu azab di neraka jauh lebih hebat dan dahsyat. Maka Nabi sampaikan bahwasanya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah, gerbang pertama dari kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Orang yang sudah selamat dari ujian di alam barzakh, bisa melewati ujian di sana, maka insya Allah ujian berikutnya yang akan dia hadapi, yaitu di padang mahsyar, yaitu hisab, yaitu mizan, yaitu melewati sirat, maka kata Nabi SAW, aisaru minhu, lebih mudah daripada ujian yang dia rasakan di alam barzakh. Ya, wa in lam yanju minhu, namun kalau seseorang tidak berhasil dalam ujian di alam barzakh, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka dia akan merasakan ujian di akhirat, melewati mahsyar, melewati hisab, melewati mizan,
mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri dan melewati sirat dengan tertatih-tatih dan jatuh ke neraka jahanam, hal itu jauh lebih berat lagi ujian bagi dia dibandingkan ujian di alam barzah. Jadi kuncinya berhasil dalam ujian alam barzah. Kalau berhasil, insya Allah ada kemungkinan potensi keberhasilan yang lebih besar ketika di akhirat. Tapi kalau tidak berhasil di ujian di alam barzakh, maka potensi kegagalan akan lebih besar ketika berada di akhirat. Ya. Kemudian Allah pindahkan kita dari alam barzakh menuju alam akhirat. Ada yang merasakan neraka dan ada yang merasakan surga. Dan kedua-duanya sama-sama kekal, abadi, tidak ada berhentinya sama sekali. Ya, ibarat seperti apa dengan logika di dunia ini? Ibarat seperti angka. Angka itu ada awalnya, namun tidak ada akhirnya. Kalau di dunia ada bentuk seperti itu, maka secara logika mungkin saja dan bahkan bukan sesuatu yang mustahil ketika Nabi sampaikan surga itu kekal abadi, tidak ada akhirnya. Demikian juga neraka kekal abadi, tidak ada akhirnya walaupun ada permulaannya. Dan Nabi SAW sampaikan betapa dahsyatnya neraka dan betapa hebatnya surga. Kata beliau, ada orang-orang yang yusbahu sabghatan, ada yang dicelupkan ke neraka satu kali celupan saja, tidak dalam 1 jam, tidak dalam 1 menit, hanya 1 kali diangkat kembali. Allah bertanya kepadanya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad. Allah bertanya kepada dia, apakah kamu pernah melihat kebaikan sebelumnya? Apakah kamu pernah merasakan nikmat sebelumnya? Padahal waktu di dunia dia orang kaya, padahal waktu di dunia hidupnya bermewah-mewahan, padahal waktu di dunia bergelimang harta, padahal di dunia berbagai varian makanan dia rasakan. Tapi sekali celupan saja di akhirat, Allah tanya, pernah melihat kebaikan, pernah merasakan kenikmatan? Dia menjawab, tidak pernah ya Rob. Ini kan hebatnya neraka, Pak. Cuma sekali celup, sudah melupakan kenikmatan puluhan tahun yang dia rasakan di dunia. Demikian juga hebatnya surga, ketika seseorang dicelupkan ke dalam surga, fayusbagu sabghatan wahidah, dicelupkan 1 kali celupan, diangkat, dan Allah bertanya kepadanya, hal ra'aita syarran atau bu'san qad, apakah kamu pernah melihat, menyaksikan keburukan sebelumnya? Hal marra bika syiddatun qad, apakah kamu pernah melewati kesulitan sebelumnya? Padahal sebelumnya dia melewati hisab, padahal sebelumnya ditimbang amalnya, padahal sebelumnya tertatih-tatih di sirat, 1 hari senilai dengan 1000 tahun. Sekali dicelup ke dalam surga, ditanya oleh Allah, pernah merasakan kesengsaraan enggak sebelumnya? Maka dia jawab dengan penuh keyakinan, tidak pernah ya Rob. Kenapa? Surga melupakan kesengsaraan sebelumnya. Nah, ini perpindahan dari alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai dengan alam akhirat. Ya, dan hadis ini menunjukkan bahwasannya alam barzah itu benar adanya dan azab kubur juga benar adanya dan harus kita yakini. Berikutnya yang semakin menunjukkan bahwasannya azab kubur itu memang ada selain hadis tadi. Nabi SAW juga pernah dalam kesempatan yang lain, ya, diceritakan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW setelah terbenamnya matahari di waktu maghrib, beliau keluar rumah. Kemudian tiba-tiba beliau mendengar suara teriakan. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, Yahudu tu'adzabu fi quburiha. Suara teriakan tadi itu adalah teriakan orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan mereka. Nah, ini semakin menerangkan memang azab kubur itu ada dan benar nyata. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu dikisahkan, beliau kalau diperingatkan tentang surga dan neraka,
beliau hatinya tidak begitu tersentuh, tidak sampai menangis. Tapi kalau Sayyidina Utsman bin Affan sudah berada di makam, di pemakaman, atau mengingat tentang alam barzakh, maka beliau menangis terseduh-seduh, meneteskan air mata sampai mengalir dari janggut beliau. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, kenapa kalau diceritakan surga neraka engkau tidak menangis demikian, tapi kalau azab kubur engkau menangis demikian? Maka Sayyidina Utsman berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tolak ukur keberhasilan seseorang di akhirat itu ada pada alam barzakh. Yang berhasil dalam ujian alam barzakh insyaallah berhasil di sana, dan yang tidak berhasil maka dia akan sengsara di sana. Dan kata Nabi SAW, ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang paling mengerikan illa wal qabru afza'u minhu, daripada apa? Pemandangan yang sangat mengerikan yang aku saksikan di alam barzakh. Jadi kan Nabi itu pernah di neraka, Pak. Mampir ke sana ketika Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi tidak sampaikan bahwasannya sangat hebat azab di sana, tapi Nabi sampaikan ma ra'aitu manzaran qatta illa wal qabru afza'u minhu. Aku sudah menyaksikan pemandangan yang mengerikan sepanjang hidupku, tapi tidak pernah aku menyaksikan yang begitu mengerikan seperti mengerikannya azab kubur. Maka Sayyidina Utsman dengan berita dari Nabi itu menangis. Ya, ini menjadi gambaran dan ilustrasi bagi kita semua. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Yaitu hadis ini menunjukkan ada beberapa kejadian di alam kubur, dan ini sepatutnya kita mengerti dan kita ketahui. Kejadian apa saja yang akan kita lalui ketika berada di alam barzakh. Dan kalau sudah hafal dengan kejadian ini dan sudah mengerti dan sudah tahu, nanti tidak bisa dijadikan kunci jawaban di sana. Ini nggak bisa dilatih, ya. Ini hanya bisa kita lalui ketika kita memperbanyak amal saleh. Ya, yang pertama yang akan kita lalui ketika di alam barzakh itu adalah ujian pertanyaan dari munkar dan nakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menukilkan, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, suatu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meneguhkan, yusabbitullahu alladhina amanu, meneguhkan orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi terangkan tafsirannya itu apa? Maka beliau bersabda, fil qabri idza qilalah. Maksud ayat ini adalah nanti di alam kubur, ketika munkar dan nakir bertanya kepada kita semua, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. 3 pertanyaan dasar. Ini saya rasa semuanya tahu, cuman belum tentu nanti bisa jawab ketika di alam barzakh. Yaitu siapa Tuhanmu? Ya, anak kecil insya Allah tahu. Ya, siapa atau apa agamamu, dan siapa nabimu. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, diberikan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, siapa orang ini yang pernah diutus di tengah kalian. Jadi gambar Nabi SAW itu diperlihatkan, ya. Maka orang yang beriman akan mampu menjawab. Kenapa? Allah yang meneguhkan mereka dengan ucapan yang bil qauli tsabit. Makanya disunnahkan ketika seseorang mendoakan mayit yang sedang dikubur, saat itu disunnahkan untuk mendoakan dia. Apa doanya? Sabbitillahu bil qauli tsabit. Ya, atau Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, mohon agar dia diberikan keteguhan ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Kalau di kita kebanyakannya setelah salat jenazah doa. Padahal yang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya itu nanti di kuburan setelah
berhasil dikuburkan, selesai, disunnahkan masing-masing di antara yang menyaksikan pemakaman itu mengambil beberapa genggaman tanah dan dilemparkan ke situ, kemudian didoakan. Itu sunnah sebenarnya. Cuman sayang di masyarakat lebih banyak doanya di masjid setelah disolatkan, dan itu kadang doanya sangat panjang. Belum kadang lagi ada ceramah-ceramahnya segala. Padahal saat itu mayit lebih layak untuk dipercepat prosesi pemakaman. Kemudian yang kedua yang akan dirasakan setiap orang yang dikubur dan melalui tahapan alam barzakh, pasti dia akan pernah merasakan himpitan, dihimpit, dipersempit. Dan ini semuanya akan merasakan, baik orang beriman yang beramal soleh ataupun yang tidak, semuanya akan merasakan. Hanya saja perbedaannya, orang yang beriman dan beramal soleh maka segera akan dilepaskan dari himpitan tersebut. Nabi SAW bersabda, innalil qabri doghtatan, sesungguhnya di alam barzah, di alam kubur itu pasti ada doghtoh. Doghtoh itu himpitan. Tiba-tiba kuburannya yang berapa kali berapa? 3 kali 2 ya. Ya, tiba-tiba terasa sempit. Ya, menyempit. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Kata Nabi SAW, seandainya ada yang bisa selamat dari himpitan kubur tersebut, saya yakin termasuk yang selamat adalah sahabatku Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Tahu nggak siapa Sa'd bin Mu'adz nih? Ini sahabat Nabi yang masuk Islam nggak begitu lama, kemudian wafat, dan kata Nabi SAW, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Ini orang, sahabatku Sa'd bin Mu'adz, dengan sebab kematiannya arsy Allah itu bergetar, singgasana Allah sampai bergetar. Disebabkan kematian siapa? Kematiannya Sa'd bin Mu'adz. Wa futihat lahu abwabus sama. Disebabkan kematian Sa'd bin Mu'adz, itu pintu-pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan ada 70.000 malaikat yang menyaksikan kematiannya Sa'd bin Mu'adz. Laqad dumma dhammatan. Tapi Sa'd bin Mu'adz itu tetap saja merasakan himpitan di alam kubur. Namun segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma furrija anhu. Jadi semuanya akan merasakan, Pak. Ya, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang beramal soleh ataupun yang tidak beramal soleh. Hanya saja bedanya, yang beriman dan beramal soleh insya Allah segera dilepaskan dari himpitan tersebut. Ya, ini ingin menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan merasakan kegelapan. Setiap yang berada di alam barzakh akan merasakan kegelapan. Dalilnya adalah tentang wanita yang suka menyapu Masjid Nabawi, membersihkan Masjid Nabawi. Sebagian riwayat menyebutkan namanya Ummu Mihjan. Ketika dia wafat, Nabi tidak tahu tentang wafatnya, maka Nabi tanya tentang kondisi Ummu Mihjan. Para sahabat ceritakan, ya Rasul, dia sudah wafat. Nabi marah, kenapa nggak kalian kasih tahu? Beberapa sahabat beralasan, engkau saat itu sedang beristirahat dan kami tidak mau mengganggu istirahatmu. Karena beberapa sahabat memandang orang ini nggak begitu penting, cuma tukang sapu, marbot masjid lah. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya, daluni, tolong tunjukkan kepadaku kuburnya di mana. Maka Nabi sholat di kuburan wanita tersebut, dan Nabi sampaikan sesungguhnya kuburan orang ini awalnya gelap dan menjadi terang dengan sholatku barusan. Akan mengalami kegelapan dan akan mendapatkan apalagi ada penampakan surga dan neraka, dan nanti juga ada kehadiran amal soleh yang menjadi rupa manusia. Yang suka beramal soleh nanti rupanya menjadi manusia yang baik, yang tampan, dan dia nanti akan cerita, aku adalah amal solehmu. Tapi kalau yang suka berbuat buruk, nanti datang sosok yang jelek, dan dia akan cerita, aku ini adalah amal burukmu. Ya, dan yang terakhir dia akan rasakan nikmat atau azab kubur. Itulah beberapa yang akan dirasakan ketika berada di alam barzakh. Ya, wallahu a'lam bishawab.